Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ivania Yovita. Kali ini saya akan menjelaskan tentang persepsi. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah psikologi kognitif. Sebelum ke penjelasan yang lebih inti, mari kita lihat gambar berikut ini. Kita tentunya memiliki persepsi yang berbeda seperti pada gambar ini. Ada yang mengatakan ini adalah angka 6 dan ada pula yang mengatakan ini angka 9. Nah, mari kita lihat gambar berikutnya. Nah, pada gambar kedua ini kita juga melihat bahwa adanya perbedaan persepsi. Orang pertama mengatakan bahwa gelas itu setengah penuh dan orang kedua mengatakan bahwa gelas itu setengah kosong. Perbedaan persepsi pada kedua gambar tersebut dipengaruhi oleh sudut pandang dalam memaknai pesan tersebut. Persepsi yang berbeda tentu kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi masih banyak yang tidak menyadari perbedaan persepsi tersebut. Dalam persepsi, pendapat dan jawaban yang diberikan tidak ada yang benar dan salah, karena hal tersebut didasarkan pada cara orang tersebut memahami makna pesan dari sudut pandang masing-masing. Jadi, apa itu persepsi? Persepsi adalah suatu proses identifikasi sesuatu dengan menggunakan panca indera. Persepsi merupakan peran yang sangat penting dalam keberhasilan komunikasi. Artinya, kecermatan dalam mempersepsikan stimuli indrawi mengantarkan kepada keberhasilan komunikasi. Sebaliknya, kegagalan dalam mempersepsikan stimulus menyebabkan miskomunikasi. Dalam kehidupan sehari-hari, persepsi sederhana seringkali terjadi. Hal tersebut terkadang menimbulkan beberapa perbedaan pendapat. Salah satu contohnya saat sedang makan. Ada perbedaan persepsi dalam tata krama saat sedang makan yang dianggap sopan. Seperti makan terlebih dahulu setelah itu boleh minum, bagi beberapa orang, hal tersebut dianggap lebih sopan dibanding makan diselingi dengan minum. Lalu bagaimana sebenarnya proses terjadinya persepsi? Proses terjadinya persepsi dimulai dari adanya objek yang menimbulkan stimulus dan stimulus mengenai alat indera. Stimulus yang diterima oleh alat indera diteruskan oleh saraf sensoris ke otak. Kemudian terjadilah proses di otak sebagai pusat kesadaran sehingga individu menyadari apa yang dilihat atau apa yang didengar atau apa yang dirasa. Respon sebagai akibat dari persepsi dapat diambil oleh individu dalam berbagai macam bentuk. Lalu, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perbedaan pada setiap individu? Faktor yang pertama adalah usia. Semakin cukup umur kematangan dan kekuatan seseorang akan lebih matang dalam berpikir dan bekerja. Yang kedua adalah faktor pendidikan. Menurut beberapa ahli, bahwa orang yang mempunyai pendidikan tinggi akan memberikan tanggapan yang lebih rasional dibanding dengan orang yang berpendidikan rendah. Faktor yang ketiga adalah pekerjaan. Dengan bekerja, seseorang dapat berbuat sesuatu yang bermanfaat, memperoleh pengetahuan yang baik tentang sesuatu hal, sehingga lebih mengerti dan akhirnya mempersepsikan sesuatu itu positif. Faktor yang keempat adalah jenis kelamin. Perempuan lebih banyak melihat penampilan secara detail, sementara laki-laki kurang memperhatikan itu. Laki-laki kurang memperhatikan dan tidak terlalu memikirkan sesuatu apabila tidak merugikannya. Sedangkan perempuan memperhatikan hal-hal kecil. Faktor yang kelima adalah lingkungan. Persepsi kita tentang sejauh mana lingkungan memuaskan atau mengecewakan kita akan mempengaruhi perilaku kita dalam lingkungan itu. Faktor yang keenam adalah informasi. Semakin banyak informasi dapat mempengaruhi pengetahuan seseorang, dan hal tersebut menimbulkan kesadaran yang akhirnya mempengaruhi perilaku sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya. Faktor yang ketujuh adalah pengalaman. Pengalaman mempengaruhi kecermatan persepsi. Pengalaman tidak selalu dengan proses belajar formal. Pengalaman dapat bertambah melalui rangkaian peristiwa yang pernah dihadapi. Sekian saja penjelasan saya tentang materi persepsi. Semoga apapun yang saya jelaskan pada video ini dapat dimengerti. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kalimat pada video ini. Dan terima kasih karena sudah menyempatkan untuk menonton video ini. Semoga kalian sehat selalu.